Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2002. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Keras, tawanya sangat menyeringai. Semua ini adalah rencananya, namun sayangnya sudah terlambat bagimu untuk memahaminya sekarang. Kaisar Minjang telah sepenuhnya memegang kendali. Setelah perencanaan ratusan juta tahun, semua hasilnya akan dipanen hari ini, seru Kaisar Minjang. Pada saat ini, ekstasi di hati Kaisar Minjang sangat besar selama dia menelan sumber sungai kematian yang telah menyatu dengan Xiao Xiao dan kemudian menggabungkannya dengan kekuatan sumber sungai kematian miliknya sendiri, maka dia akan benar-benar dapat sepenuhnya mengendalikan sungai panjang kematian dan menjadi jiwa mayat hidup dari sungai panjang kematian, lalu melangkah ke ranah Kaisar Dewa dalam satu gerakan. Dan ini adalah ranah yang dia impi-impikan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Begitu Kaisar Minjang melangkah menjadi ranah Kaisar Dewa, maka dia akan benar-benar dapat mengambil alih seluruh dunia bawah. Dia akan menjadi penguasa seluruh dunia bawah dan akan menjadi orang besar di lautan kosmik ini dengan keagungan tertinggi dan keberadaan abadi. Waktu tidak akan menyerang dan reinkarnasi tidak akan padam dan semua bencana tidak akan menimpanya. Yang lain tidak tahu betapa menakutkannya ranah Kaisar Dewa, namun dirinya sendiri telah melihat kekuatan Dewa Hades dengan matanya sendiri. Saat itu metode semacam itu membuatnya merasa sangat rendah diri dan tidak berarti apa-apa. Kaisar Minjang menjerit dalam hatinya dan dia nampak sangat garang. Mengapa Dewa Hades bisa menjadi penguasa seluruh dunia bawah saat itu, tetapi dia hanya bisa hidup di bawah belenggu orang lain dan hidup di dunia bawah ini sejak zaman kuno. Tujuan Kaisar Minjang adalah menjadi Kaisar Dewa untuk melampaui Dewa Hades dan menjadi penguasa dunia bawah. Tapi Dewa Hades terlalu kuat dan dia tidak bisa untuk tidak menaatinya sama sekali. Jadi ketika Kaisar Dewa Nisa datang ke dunia bawah, dia sangat bersemangat dan gembira. Dia diam-diam memberikan beberapa trik untuk memicu pertempuran besar antara Kaisar Dewa Hades dan juga Kaisar Dewa Nisa. Kemudian Kaisar Minjang meraung, dia lalu melayangkan tinju dan seketika kekuatan mengerikan Kaisar Dewa setengah langkah menyapu seluruh dunia, membombardir ketiga patung batu tersebut. Ketiga patung batu di puncak ranah Kaisar Agung tahap air itu, dan nampak itu terus-menerus Kaisar Minjang mendekati sumber kematian selangkah demi selangkah. Hahaha, selama aku melahapmu, aku akan benar-benar menjadi penguasa sungai kematian, kata Kaisar Minjang. Dia meraung dengan sangat percaya diri. Bunuh. Di lain sisi, Kaisar Wuyue dan yang lainnya juga datang untuk menghabisi dengan gila-gilaan dan tidak bisa menunggu semua orang berpacu dengan waktu. Tuan Qin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Putri Yao. Dia nampak cemas. Dia nampak tidak menyangka bahwa kartu trup Qin Chen tidak berpengaruh. Sebaliknya itu malah akan memudahkan Kaisar Minjang dan yang lainnya untuk dapat memadukan sumber sungai kematian. Kakak, pada saat ini dari sumber sungai kematian suara Xiao Xiao juga terdengar dengan sedikit kepanikan. Hahaha, ini menarik. Ternyata kamulah yang diam-diam berencana membunuh Kaisar Dewa Nisa senior. Jadi hilangnya senior Kaisar Dewa juga ada hubungannya denganmu? Di saat kritis seperti ini, Qin Chen tetap tenang dan tidak tergesa-gesa dan terus bertanya sambil tersenyum. Semua orang pun menjadi terkejut apakah anak ini sudah menyerah sepenuhnya. Di saat seperti ini, jika dia tidak memikirkan cara untuk melawan, tetapi kenapa dia malah meluangkan waktu untuk tersenyum? Apakah ada yang salah dengan otaknya? Itu Molly nampak sedikit tidak yakin, namun dia menjadi yakin Qin Chen pasti memiliki kartu truf. Hanya Molly yang melihat senyuman di bibir Qin Chen begitu bersemangat sehingga seluruh tubuh Molly gemetar dan kejang-kejang. Dia sangat mengenali Qin Chen. Dia sangat mengenal Qin Chen dengan sangat baik.
Setiap kali Qin Chen tersenyum seperti itu, maka itu berarti situasinya belum sepenuhnya melebihi ekspektasinya. Dia pasti punya rencana lain dalam pikirannya. Tapi sekarang karena Xiao Xiao telah kehilangan jiwa masa depannya, dia tidak bisa mengendalikan sungai mayat hidup dan hanya bisa membiarkan Kaisar Mingjang melahapnya. Lalu, metode apa lagi yang dimiliki oleh Qin Chen? Kata Molly, dia mengepalkan tangannya. Terlihat khawatir sekaligus gelisah. Namun Molly juga tidak tahu apa rencana Qin Chen. Karena seberapa keras pun dia memutar otaknya, Molly tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Qin Chen. Tunggu. Molly lalu menekan kekuatan jurang di tubuhnya dan menatap ke intinya sejenak. Dia sudah memutuskan jika Qin Chen benar-benar tidak punya solusi, maka dirinya, Molly, akan mempertaruhkan nyawanya. Dan bahkan Molly bersedia mengekspos kekuatan jurangnya. Dan dia tidak akan pernah membiarkan Kaisar Mingjang mengendalikan sumber sungai kematian. Jika sumber sungai kematian ini dikendalikan oleh Kaisar Mingjang, maka Molly pasti tidak akan pernah bisa bertemu dengan Raja Iblis Api Merah lagi. Nah, kamu masih punya waktu untuk menanyakan hal-hal seperti ini pada saat ini. Pada saat ini Kaisar Mingjang menyipitkan matanya ke arah Qin Chen. Saat bertarung dan hatinya tidak bisa menahan gemetar karena untuk beberapa alasan. Melihat senyuman acuh tak acuh pada Qin Chen, Kaisar Mingjang merasa sedikit gugup di dalam hatinya. Qin Chen pun tersenyum lagi dan berkata, apakah kamu takut padaku? Namun Kaisar Mingjang menus dingin. Apakah Kaisar ini harus takut padamu? Konyol sekali. Alasan mengapa Kaisar Dewa Nisa berkonflik dengan Dewa Hades itu adalah karena aku berkontribusi padanya. Tapi hilangnya Dewa Hades tidak ada hubungannya denganku. Dan itu adalah keputusannya sendiri. Karena dia dengan paksa memasuki klan jurang untuk menyelamatkan permaisuri Meng Yue. Mendengar percakapan itu, Kaisar Wu Yue menjadi terkejut. Kaisar Wu Yue kaget, hatinya terasa dingin. Apa maksud dari kata-kata Kaisar Mingjang? Apakah dia dengan mengatakan ini? Apakah dia tahu tentang kolusi dirinya dengan klan jurang? Para Kaisar Agung lainnya di sana juga terkejut. Mereka seketika memandang Kaisar Wu Yue dan sebuah pemikiran pun melintas di benak mereka. Mereka semua adalah orang-orang pintar, jadi mereka secara alami dapat menebak sesuatu. Itu dia. Kata Qin Chen, dia mengangguk dan matanya bersinar. Kata-kata Kaisar Mingjang pada saat ini langsung memecahkan banyak keraguan di dalam pikirannya dan membuatnya tiba-tiba tercerahkan. Aku mengerti, kata Qin Chen. Dia tidak bisa menahan senyum lagi. Ternyata tebakanku sebelumnya memang benar. Apa yang kamu mengerti? Kata Kaisar Mingjang, dia berkata dengan marah. Senyuman Qin Chen membuatnya merasa sangat tidak puas dengan semacam kemarahan yang tak terkendali. Namun Qin Chen tidak menjawab. Dia hanya tersenyum dan berkata, aku memahami banyak hal yang tidak aku mengerti sebelumnya. Aku ingin mengucapkan terima kasih atas jawaban Anda yang membuatku lebih percaya diri. Setelah mengatakan itu, Qin Chen menoleh untuk melihat ke sumber sungai kematian. Dia tersenyum dan berkata, Xiao Xiao. Ya kakak, aku di sini. Tapi kakak, aku tidak bisa mengendalikan sumber sungai kematian, kata Xiao Xiao. Suara tangis Xiao Xiao terdengar. Tidak masalah, kata Qin Chen. Seraya membelai sumber sungai kematian tersebut, seperti membelai rambut Xiao Xiao. Sekarang Xiao Xiao, kamu harus melakukan sesuatu, dan kakak akan memberitahumu apa yang harus kamu lakukan. Xiao Xiao, seharusnya ada sesuatu yang terhubung di balik lubang hitam di kekosongan di belakang sumber sungai kematian itu kan? Dan yang perlu kamu lakukan adalah mengontrol sumber sungai kematian untuk membuka lubang hitam dan menghubungkan benda-benda di belakang lubang hitam itu, kata Qin Chen kepada Xiao Xiao. Lalu dia berkata lagi, Xiao Xiao, kamu tidak perlu mengontrol sumber sungai kematian. Kamu hanya perlu membuka lubang hitam tersebut. Apa membuka lubang hitam ini? Kata Xiao Xiao dengan sedikit kecemasan. Tentu saja alasan mengapa sumber sungai kematian ini muncul di sini adalah untuk menjaga lubang hitam tersebut. Dan itu adalah merupakan kunci untuk bisa membuka lubang hitam ini. Qin Chen terus menjelaskan kepada Xiao Xiao. Dan tanpa sadar, Xiao Xiao pun mengaktifkan sumber sungai kematian dan mulai bergabung dengan lingkaran lubang hitam di belakangnya dan kemudian ledakan.
Sumber kekuatan tak kasat mata dari sungai kematian dengan cepat bersentuhan dengan lubang hitam di belakang tersebut, dan ketika keduanya bersentuhan, seluruh lubang hitam bergetar hebat. Retak. Suara retakan yang disertai getaran, lalu suara pecah terdengar di telinga semua orang. Semua orang pun seketika menoleh dengan kaget dan melihat bahwa celah perlahan terkoyak pada lubang hitam yang jauh di dalam tanah inti. Dan dari celah tersebut, cahayanya menyilaukan, pelan-pelan muncul ledakan. Saat sinar cahaya ini mekar, napas panas menyembur keluar, dan seluruh tempat gelap seakan berubah dari malam ke siang dalam sekejap. "Apa yang kamu lakukan?" kata Kaisar Minjang. Dia memandang lubang hitam yang terkoyak di depannya dengan kaget dan berteriak dengan marah. "Apa ini?" Kincen juga tersenyum dan berkata, "Yang mulia telah bersembunyi di sungai kematian ini begitu lama. Tidakkah Anda tahu bahwa ada sesuatu di balik lubang hitam ini? Itu adalah..." Apakah ada sesuatu di sana?" Semua orang pun tiba-tiba mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah tersebut, dan saat berikutnya mereka melihat dua sungai besar muncul di balik lubang hitam tersebut. Kedua sungai panjang ini mengalir deras, dan salah satunya sangat gelap gulita dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, mengambang dan tenggelam di dalam air sungai kematian. Nampak itu mengandung aura kematian. Namun aura kematian ini sama sekali berbeda dengan aura kematian di dunia bawah. Udara vitalitas sungai panjang lainnya dengan aura kekacauan kuno berdiri tegak dan megah dengan banyak bintang mengambang dan tenggelam di dalamnya, seolah-olah dunia baru sedang terbuka. Kedua sungai panjang ini mengalir berkelok-kelok menuju langit dan bumi yang tidak diketahui. Di ujung kedua sungai panjang tersebut, semua orang seolah-olah samar-samar melihat sebuah dunia, yang mana dunia itu berisi cahaya tak berujung. Tapi mereka bertanya-tanya, lalu apa itu yang ada di balik asal-usul sumber sungai kematian? Apakah ada dua sungai panjang yang mirip dengan dua sungai kematian? Lalu, apakah keduanya terhubung dengan sebuah dunia dengan napas yang membara? Apakah itu adalah dunia kematian di negara kematian? Terlihat itu sebenarnya terhubung dengan dunia bawah, dan pada saat ini semua Kaisar Agung dunia bawah pun menjadi tercengang dan tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Di antara kerumunan itu melaluinya bahkan Kaisar Wuyue dan yang lebih kaget lagi. Tubuhnya gemetar dan dia berkata dengan tidak percaya. Molly sangat tidak percaya melihatnya. Ini brengsek. Karena dirinya, Molly, sangat akrab dengan dua sungai panjang itu, yang mana itu merupakan awal dari sungai panjang di alam semesta asli, yang mana itu adalah salah satunya adalah sungai galaksi Netherworld di alam semesta gelap, dan yang lainnya itu adalah sungai galaksi kekacauan yang ada di dalam 10.000 formasi harta karun di medan perang 10.000 ras. Kedua sungai ini sebenarnya terhubung dengan sungai kematian yang merupakan sungai induk dari dunia bawah. Jika sampai berita ini tersebar, maka mungkin seluruh alam semesta awal akan meledak. Pantas saja kura-kura matahari mengatakan sebelumnya bahwa ada hal-hal baik yang dia kenal di kerajaan kematian ini yang dia rasakan. Ternyata itu adalah galaksi kekacauan di balik lubang hitam ini. Bos, itu adalah galaksi Netherworld yang merupakan kampung halamanku. Ya, itu adalah galaksi Netherworld di dunia kacau. Xiaolong dan kura-kura matahari berkata dengan melompat, sepertinya penuh semangat. Ya, tebakanku memang benar. Melihat dua sungai yang familiar di lubang hitam tersebut, Kincen menyeringai. Galaksi Netherworld atau juga galaksi kekacauan itu adalah anak sungai yang mengalir dari sungai panjang kematian. Keduanya mengalir dari dunia bawah ke laut kosmik, menghubungkan dua dunia ini. Lalu aku juga bisa menerobos ke ranah Kaisar Agung dengan ini, dan boom! Seketika aura matahari yang bergulir melonjak dan menyatu ke dalam tubuh Kincen. Seketika pula aura Kincen yang awalnya mandeg saat ini tiba-tiba melonjak dalam sekejap.